Yo, what's up with me, Rain? In this video sesuai judul gue bakal meng-setting yaitu webcam dari A70 karena sudah banyak banget yang minta ya dan sudah ditunggu-tunggu mungkin videonya. Jadi makanya gue langsung bikinin dan sekarang kita sudah ada di OBS dan kita langsung aja buat settingnya gimana. Nah, settingannya by the way itu cukup mudah kemarin itu gue lihat ya. Nanti kita coba segini dulu. Integrated. Nah, seperti inilah model awalnya. Oke, seperti inilah model awalnya dan kalau awal-awal gini lagi pokoknya ya. Dan gue tuh terkenal dengan hal-hal yang emang manual gitu kan. Jadi biasanya gue tuh kasih option ke lu semua buat lu pilih ini manual apa yang auto. Biasanya gue kasih pilihan. Nah kayak gini tadi ya. Tadi lo bisa lihat sendiri kalau defaultnya nih kayak gini patah-patah nih ya. Lo lihat patah-patah nih, oke. Lo bisa lihat sendiri deh ini patah-patah. Dan kalau misalnya dengan custom yang gue beri nih kayak gini, jadi bener-bener smooth banget. Ini baru step awal aja sudah terlihat sekali bahwa ini bakal keren banget. Oke, ini bakal keren banget. Jadi makanya lu mesti tonton ini sampai habis gitu. Nah, seperti ini lagi. Oke, FPS-nya kita ambil highest yang tertinggi dan juga everything like that. Nah, pokoknya kayak ini dulu awalnya, oke, dan lo langsung gedein di sini aja. Kalau misalnya ini kan nggak mirror nih, ini kanan gua, tapi itu ke kiri. Nah, kalau lo pengen mirror, itu gampang banget caranya. Klik kanan, terus lo transform and flip horizontal dan exactly langsung mirror. Ya semudah itu dan segampang itu kalau lo bingung. Karena dengan lo configure video kan biasanya kita setting lewat sini nih, oke, dan misalnya kita ambil sini ya. Configure-nya kan seperti kayak ini sebetulnya dengan seperti ini. Nah tapi ini si roll di tilt ya, tilt apa roll, reroll di rollnya ini nggak bisa gitu untuk si A70 karena gue sekali lagi gue tekankan ke lo karena setiap webcam, setiap kamera, setiap HP, setiap apapun itu memiliki kelebihannya masing-masing, kekurangannya masing-masing. Jadi lo mesti tahu banget. Kalau lo kurang tahu mungkin lo bisa cari referensi salah satunya di MCPW Tech ini karena gue sering banget bahas webcam dan gue selalu menekankan karena webcam itu punya banyak banget karakteristiknya dan lo mesti mengenal lebih lanjut terhadap per webcamnya. Jangan lo sama ratain please gitu kan. Dan juga sebelum mulai mari lo tonton dulu yang si EXC kemarin itu udah 27 menit, hampir setengah jam gue bikin video itu bener-bener detail banget. Gue bahas gamma sekalian segala macem itu ya, pokoknya kayak gray area semuanya gue bahas di sana. Dan kita balik lagi ke A70-nya. A70-nya seperti ini sebetulnya. Dan gue coba exposure ini, exposure-nya tidak bisa nggak kayak AXT yang bener-bener seru banget, enak banget. Dan sebelum itu lo juga perlu fokusin ini dulu karena ini udah fokus ya. Oke tuh ngeblur. Nah ini udah fokus banget. Nah, bentar tadi mic-nya kelewatan sama gue. Tadi ini ngeblur dan ini udah fokus banget. Nah, ini sebetulnya udah fokus banget sebetulnya. Bentar, kayaknya masih kurang deh. Oke, nah ini udah fokus banget parah dan lo bisa lihat kayak video sebelumnya udah gue jelasin juga bahwa di sini itu sharpness-nya tinggi banget gitu kan. Padahal ini default lo tuh. Lo bisa lihat sini default banget gitu kan. Pokoknya ini default gitu kan. Nah, sebetulnya ada dua cara yang metode yang gue kasih ke lu mungkin ya, karena gue selalu ngasih option supaya lu tuh bisa memilih dan supaya lu bisa nge-evolusiin, inovasiin tips-tips dari gue ini. Pertama, kalau saturation sharpness-nya terlalu jelas gitu kan, ini jelek banget nih looknya gitu kan. Nah, lo bisa bikin ini blur dikit. Nah, kayak gini misalnya kayak gini gitu, walaupun ini nggak seblur ini banget sih gitu. Nah misalnya kayak blur dikit aja kasih. Nah sih ini udah agak ngeblur dikit. Jadi tetap detailnya dapat, cuman ini agak blur. Tapi ketimbang yang tadi itu sharpness-nya bener-bener tinggi. Itu cara yang pertama. Ntar gue fokusin banget lagi. Oke, ini udah fokus banget. Lo lihat itu bener-bener jelek, bener-bener parah. Kelihatannya tuh kayak kamera murah, mohon maaf nih, tapi emang faktanya kayak gitu kan. Nah cara keduanya yaitu dengan lo lakuin nih sharpness-nya turun ke 1. Udah sih ini udah bagus banget. Tapi kalau bisa fokus lagi kayaknya lebih bagus. Nah pokoknya ambil fokus yang paling fokusnya paling fokus pokoknya gitu kan. Terus ambil sampai 1. Dan atau kalau 0 itu bakal lebih kayak blurry malahan jadinya. Jadi ambil 1 aja itu udah maksimal karena si sharpness-nya itu nggak 1/100. Jadi lu jarangnya sini benar-benar jelek. Karena kalau misalnya menurut gua sharpness-nya itu kalau lebih baiknya kan dari 1/100 supaya kita bisa bandingin nih dikit aja gitu, bisa
pokoknya lebih hasilnya tuh lebih detail kalau misalnya di slide itu per 100 karena jangkauan yang bisa kita pilih itu banyak, optionnya banyak. Lo ini kan lihat tuh, itu bener-bener beda satu angka aja itu banyak banget. Jadi makanya mending satu atau tadi lo bikin manual, lo bikin nggak fokus dikit aja. Nah kalau gue mungkin ambil contoh kedua, mungkin ya kita udah tadi fokus terus sharpnessnya kita turunin 1. Nah sebetulnya ini lightingnya udah bagus banget, tapi kalau misalnya lo kurang lighting atau nggak ada pencahayaan di kamar lo atau di ruangan lo bisa banget pakai gamma ini ya. Ini gamanya lo bisa pakai banget karena gamanya menurut gua, oke, gua default lagi, si sharpnessnya gua turunin. Menurut gua lo lebih mending pakai si gamanya ketimbang brightnessnya, karena brightnessnya di sini udah gue cek juga itu bener-bener pengaruhnya tinggi banget tuh. Tapi pakai si brightness itu apakah boleh? Ya boleh banget gitu, tapi makainya tuh nggak semasifnya si gamma. Kalau gamma make banyak pun nggak masalah, lihat ya. Tuh pakai banyak pun nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya si brightness, sharpness turunin, brightnessnya lihat nih, tuh bener-bener tuh kurang sip lah. Kalau gamma hasilnya, itu tuh nggak terlalu semasif yang tadi. Itu udah juga gue jelasin di video yang EXT ya, silahkan lo cek aja. Nah untuk si saturation kemarin tuh gue coba malah nggak bisa. Tuh balik lagi, udah bagus gitu kan, nggak bisa gitu, sangat-sangat tidak bisa. Jadi ntar kita ulang dari awal. Oke. Nah tadi udah lo frame rate-nya udah lo atur, dan juga tadi si resolusinya udah atur. Oke, balik ke sharpness atau tadi fokusnya lo tight atau low zen gitu lo, pokoknya lo kuatin atau lo renggangkan, karena kalau misalnya terlalu fokus nanti sharpnessnya terlalu terasa gitu dan kelihatan kamera murah nanti, walaupun memang webcam harga segini menurut gue sih cukup menguras kantong ya. Jadi ya seperti itulah tips dari gue gitu. Nah tadi ya udah lo ngerti, dan gain ini nggak bisa. Tadi kalau lo kurang lighting ambil gamanya, dan juga si saturationnya kurang bagus, nggak bisa berfungsi. Nah kalau untuk balance ini udah bagus banget, udah cocok banget warnanya, warna realnya itu udah cocok banget. Lo bisa lihat bagian biru di sini, birunya udah biru sebetulnya, terus putihnya, terus gue pakai kertas AVS aja buat nunjukin putih. Misalnya kayak gini, gue ada kertas putih, putihnya udah putih banget, dan dia white balance-nya itu auto. Kalau misalnya lo ambil ini pun udah bagus banget tuh, udah bagus banget white balance-nya dibandingin EXT itu udah menurut gue kurang sih, tapi ini udah bagus banget. Kalau lo pengen bikin lebih cold atau lebih warm, it's okay, terserah lo. Tapi menurut gue, kalau bagi gue sih ya gue mending manual, tapi kayak di 4.000 berapa, 4.200 tadi. Nah kayak gini lah, sudah sebetulnya udah langsung maju, udah bisa, maksud gue udah bisa dipakai banget gitu loh. Tapi tadi adalah tips-tips yang awal-awal itu lo mesti perhatiin, kayak misalnya FPS ya tadi, juga resolusinya mesti custom juga. Nah hue lo silahkan mainin gitu kan, mungkin ini agak hijau, kalau ke kanan hijau ya, terus ke kiri itu agak pink, seingat gue sih ya pink gak sih? Ya pink bener. Jadi seperti itulah tips dari gua ya. Dan sebetulnya kalau lo mau main-mainin yang lain apakah bisa? Sebetulnya di OBS-nya bisa, cuman nggak nyantol ke kameranya gitu, kayak saturation gitu, nggak bisa. Nanti mungkin gua bikin ada cara pakai LUT, tapi mungkin gue bakal ini terobosan terbaru gitu kan. Kalau misalnya kayak kamera ini nggak bisa saturationnya, jadi bisa nanti gue pakai filternya harus gue bikin dulu filenya supaya lo bisa pakai nanti kalau di kamera ini, supaya lo bisa menambahin saturation. Karena menurut gue saturationnya dulu ditambahin agak berapa ya, agak minus di bawah 10 digit gitu kan, agak 5 digit ini udah cakep banget, cakep parah. Dan seperti inilah oke looknya. Dan kalau misalnya lo para gamers gitu kan, lo taruh di kecilin ini udah detailnya masih dapet gitu loh. Dan juga lo bisa lihat si shutter speednya itu udah tinggi juga. Dan juga balance tadi udah gue jelasin, semuanya udah gue jelasin. Terus kita oke, misalnya kita kecilin lagi nih ya, ini udah come on, ini udah bagus banget. Lo lihat tuh detailnya tuh dapet. Oke, ini detailnya tuh dapet banget parah, dan itu nggak pecah, nggak blurry. Dan apalagi kalau misalnya lo meeting zoom, nah udah gitu, ini udah bagus gitu loh, ketimbang yang barusan pertama awal ya. Awal ntar gimana sih cara dibikin kayak awal sih, bentar kita bikin kayak awal lagi. Ini default nih ya, ini default, oke. Ini default, configure video nih default, bikin default semuanya dah, oke. Ketimbang lo default kayak gini tuh, lo mau kayak gini yakin ya, mending kayak tadi deh, oke. Jadi sekian dulu cara buat cara apa ya, cara buat editnya atau cara men-settingnya supaya lebih keren lebih profesional lagi gitu kata-katanya kan. Nah kayak ginilah sebetulnya kalau si normalnya gitu, akan kita save, dan ya seperti inilah normalnya.
Lo bandingin aja tadi, lo mungkin balik ke belakang lagi deh videonya ya. Silahkan lo bandingkan versi gue sama versi ini udah original kayak gini nih pokoknya. Nih blurry nih, kepala gue tuh kayak penyok gitu, oke? Mungkin sekian dulu, thanks for watching this video until the end pokoknya. Dan jangan lupa lu pokoknya komen-komen mungkin gitu kan. Dan thanks for watching this video until the end, and see you guys, dadah, respect.